merupakan komponen utama dalam makhluk hidup dan medium untuk berbagai reaksi atau proses ekskresi. Karena peranan air yang begitu penting, kita sebagai makhluk hidup yang membutuhkan air wajib untuk melestarikannya. Dalam lingkungan hidup, air menjadi sumber penunjang bagi makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, dari hasil penggunaan manusia sehari-hari juga menghasilkan pembuangan air atau air limbah. Apa itu air buangan? Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Selanjutnya, ada jenis air buangan. Air buangan adalah semua cairan yang dibuang, baik yang mengandung kotoran manusia, hewan, bekas tumbuh-tumbuhan, maupun mengandung sisa-sisa proses industri. Air buangan dapat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, air kotor, yaitu air buangan yang berasal dari kloset dan air buangan mengandung kotoran manusia yang berasal dari alat-alat plumbing lainnya. Yang kedua, air bekas seperti bak mandi, bak cuci tangan, bak dapur, dan sebagainya. Yang ketiga, air hujan, yaitu air yang berasal dari atap atau halaman dan sebagainya. Yang keempat, air buangan khusus, yaitu air yang mengandung gas, racun, atau bahan-bahan bahaya seperti yang berasal dari pabrik, air buangan dari laboratorium, tempat pengobatan, tempat pemeriksaan di rumah sakit, rumah pemotong hewan, air buangan yang bersifat radioaktif atau mengandung bahan radioaktif yang dibuang dari pusat listrik tenaga, nuklir, atau laboratorium penelitian. Sumber air buangan. A. Air limbah yang bersumber dari rumah tangga. Merupakan air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk. Pada umumnya, air limbah ini terdiri dari ekskreta atau tinja dan air seni, air bekas cucian dapur dan kamar mandi, dan umumnya terdiri bahan-bahan organik. B. Air limbah industri. Merupakan air yang berasal dari berbagai jenis industri akibat proses produksi. Zat-zat yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi sesuai dengan bahan baku yang dipakai oleh masing-masing industri. C. Air limbah kota praja. Merupakan air buangan yang berasal dari daerah perkotaan, perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, dan sebagainya. Pada umumnya, zat-zat yang terkandung dalam jenis air limbah ini sama dengan air limbah rumah tangga. Dampak dan akibat air buangan. Yang pertama, pencemaran air. Air buangan yang mengandung limbah industri, domestik, atau pertanian dapat mencemari sumber air seperti sungai, danau, atau laut. Yang kedua, keracunan dan kesehatan manusia. Jika air buangan yang tercemar digunakan untuk keperluan air minum atau irigasi tanaman, dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia. Yang ketiga, kerusakan ekosistem. Air buangan yang terbuang ke lingkungan dengan konsentrasi nutrien yang tinggi seperti fosfor dan nitrogen dapat menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan. Yang keempat, gangguan pada rantai makanan. Pencemaran air buangan dapat merusak rantai makanan di ekosistem air. Organisme yang terkena dampak negatif dapat mati atau berimigrasi, sehingga dapat mengganggu populasi organisme lain yang bergantung pada mereka. Yang kelima, pencemaran tanah. Air buangan yang mengandung bahan kimia beracun dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air tanah.
ini dapat mengancam kualitas tanah, mengurangi kesuburan, dan menghambat pertumbuhan tanaman. Bagaimana mengelola air buangan? Pengelolaan air buangan mempunyai tujuan yaitu yang pertama, mencegah pencemaran pada air alam atau air permukaan dan air tanah. Yang kedua, melindungi masyarakat dari gangguan keadaan-keadaan yang tidak higienis. Yang ketiga, mencegah penularan penyakit melalui media air atau waterborne disease seperti diare, disentri, kolera, tifus, dan lainnya. Yang keempat, memelihara kondisi lingkungan agar tetap sehat. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan. Langkah-langkah pengelolaannya yaitu yang pertama, pengolahan awal atau pendahuluan, preliminary treatment. Tujuan utama dari tahapan ini adalah usaha untuk melindungi alat-alat yang ada pada instalasi pengolahan air limbah. Pada tahap ini dilakukan penyaringan, penghancuran, atau pemisahan air dari partikel-partikel yang dapat merusak alat-alat pengolahan air limbah seperti pasir, kayu, sampah, plastik, dan lain-lain. Yang kedua, pengolahan primer, primary treatment. Tujuan pengolahan yang dilakukan pada tahapan ini adalah menghilangkan partikel-partikel padat organik dan non-organik sehingga partikel padat akan mengendap disebut surget, sedangkan partikel lemak dan minyak akan berada di atas atau permukaan disebut krisis. Yang ketiga, pengolahan sekunder, secondary treatment. Pada tahapan ini, air limbah diberi mikroorganisme dengan tujuan untuk menghancurkan atau menghilangkan material organik yang masih ada pada air limbah. Yang keempat, pengolahan akhir, final treatment. Pada tahapan ini, fokus dari pengolahan akhir adalah menghilangkan organisme penyebab penyakit yang ada pada air. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menambahkan klorin ataupun dengan menggunakan sinar ultraviolet. Yang terakhir, pengolahan lanjutan, advanced treatment. Pengolahan lanjutan diperlukan untuk membuat komposisi air limbah sesuai dengan yang dikehendaki. Misalnya, untuk menghilangkan kandungan fosfor ataupun ammonia dari air limbah. Apa itu pencemaran lingkungan? Pengertian pencemaran. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Misalnya saja penggunaan kendaraan bermotor ataupun alat pengolahan bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Penyebab pencemaran. Faktor penyebab pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh berbagai faktor, namun faktor terbesarnya adalah manusia. Banyak aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan. Di antaranya, penggunaan kantong plastik secara masif, pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai, penggunaan AC berlebih, pembuangan limbah elektronik yang tak sesuai aturan, pembakaran hutan, penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi, pembuangan limbah pabrik atau kotoran ke sungai, penebangan hutan yang mengakibatkan hutan tak mampu menyerap karbon dioksida lebih banyak, dan lain-lain. Dampak pencemaran. Dampak pencemaran lingkungan yang lebih terasa saat ini adalah pemanasan global atau biasa dikenal dengan global warming, di mana suhu bumi meningkat yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Pemekatan hayati juga merupakan salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan. Cara pengendalian pencemaran. Yang pertama, penanggulangan secara administratif. Penanggulangan secara administratif terhadap pencemaran lingkungan merupakan tugas pemerintah, yaitu dengan membuat peraturan-peraturan atau undang-undang. Yang kedua, penanggulangan secara teknologi.
penanggulangan pencemaran lingkungan secara teknologis, misalnya menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Yang ketiga, penanggulangan secara edukatif. Penangkalan pencemaran secara edukatif dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal maupun non-formal. Yang keempat, penanggulangan pencemaran lingkungan berdasarkan undang-undang. Jika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup sendiri, diketahui bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan